Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mengangkat kasus kelalaian di tempat kerja. Dan kami beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, Ahmad Fitian, sebagai CEO perusahaan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farwazi sebagai karyawan yang lalai. Perkenalkan, saya Zara Prastia sebagai istri korban. Perkenalkan, saya Amalia Virgi sebagai hakim. Perkenalkan, saya Fikri Badarudin sebagai pengacara. Perkenalkan, nama saya Inke Citra Maharani sebagai jaksa. Perkenalkan, saya Kansa Fitria Divi sebagai karyawan yang selamat. Perkenalkan, saya Pujadini sebagai saksi dan narator. Selamat menyaksikan drama dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Di PT Gula Sentosa yang bertempat di Cilacap, telah terjadi kecelakaan kerja yang menewaskan 4 pekerjanya. 4 pekerja tersebut bekerja di bagian produksi dan ada karyawan yang tersiram air santan yang mendidih di dalam tangki. 1 pekerja lainnya dinyatakan selamat namun mengalami luka parah. Diduga kecelakaan kerja tersebut terjadi akibat kelalaian operator produksi yang tidak tahu jika masih ada orang di dalam ruangan tersebut. Namun, pihak perusahaan berusaha menutupi insiden ini. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tindakan apa yang akan dilakukan oleh keluarga korban? Hukum atau undang-undang apa yang berkaitan dengan kasus tersebut? Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan terhadap insiden ini? Dan bagaimanakah penanganan kasus tersebut agar tidak terjadi lagi dan lebih berhati-hati? Di pabrik Gula Sentosa sedang diadakan meeting untuk pembuatan produk baru. Adanya tuntutan perusahaan yang mengharuskan para karyawannya untuk bekerja secara ekstra dan mencapai target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Ya, saya selaku CEO PT Gula Sentosa ingin membuat proyek tentang pengeluaran produk baru di perusahaan kita. Karena kita akan membuat produk baru, kita harus banyak lembur agar target kita dapat tercapai. Pak, mohon maaf kalau bisa jangan terlalu gegabah agar kita dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Ya Pak, apa itu tidak akan memberatkan karyawan jika lembur setiap hari? Sudah, tidak apa-apa. Kalian akan saya beri bonus jika kalian patuh dan mau bekerja sama. Sampai sini, adakah yang ingin berpendapat mengenai pengeluaran produk baru kita? Mohon maaf, Pak, saya ingin berpendapat. Iya boleh, silakan, Faruk. Bagaimana jika kita mengeluarkan produk gula dari nira kelapa? Saya setuju Pak, kita membuat gula yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh juga ramah di kantong masyarakat saja Pak. Ide yang bagus sih. Tapi emang ada dari kalian nih yang mengerti cara pembuatan gula merah yang baik dan benar agar menghasilkan gula dengan kualitas yang diinginkan. Mohon izin Pak, saya sedikit mengerti. Awalnya nira yang telah diperoleh dan disaring, selanjutnya dimasukkan ke dalam wajan atau panci. Lalu nira dimasak dengan panas yang konstan, pakai bahan bakar kayu. Terkait lama pemasakan tergantung dari banyaknya nira yang dimasak. Kurang lebih bisa sampai 15 menit sebelum gulanya masak. Ya udah, kalau gitu besok kita buat ya. Nah ya, jadi karena dalam pembuatan gula merah ini juga banyak diperlukan air santan, mulai besok bisa diurus ya untuk distributor air santan ini. Dan juga besok harus dipersiapkan peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan gula merah ini. Oke? Oke, siap Pak. Siap. Para karyawan pun menyetujui apa yang dikatakan oleh pemimpin mereka. Keesokan harinya, semua karyawan terlihat sibuk menyiapkan peralatan dan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan. Setelah semua peralatan dan bahan-bahan yang telah dibutuhkan dinyatakan telah siap,
para karyawan pun mulai memasuki proses pembuatan gula merah ini. Pada saat proses pembuatan, ada 2 orang karyawan yang sedang sibuk mengaduk air santan dan ada 1 orang karyawan yang sedang sibuk menyiapkan pengepakan gula merah. Lalu, ada salah satu karyawan yang sedang mengangkut box berisi kelapa dan ia terpeleset dikarenakan lantainya yang licin hingga menyebabkan box yang berisi kelapa tersebut mengenai air santan yang mendidih di dalam wajan, hingga menyebabkan air santan tersebut tumpah dan mengenai 2 orang karyawan yang sedang mengaduk air santan dan juga mengenai karyawan yang sedang membawa box. Kejadian ini menyebabkan 2 orang karyawan meninggal dunia, 1 orang karyawan terluka parah, dan 1 lainnya dinyatakan selamat. Setelah adanya kejadian tersebut, pihak perusahaan pun berusaha melakukan pertemuan dengan keluarga korban. Saya nggak mau tahu ya Pak, pokoknya perusahaan ini harus ganti rugi biaya pengobatan dan biaya hidup selama suami saya tidak bekerja. Ibu, perusahaan kami akan memastikan semua biaya pengobatan suami ibu sampai sembuh. Namun, kami tidak bisa sampai memenuhi biaya hidup keluarga ibu hingga suami ibu bekerja kembali. Loh, nggak bisa gitu dong Pak. Kan selama suami saya dirawat di rumah sakit tidak ada yang mencari nafkah. Lalu, bagaimana dengan kehidupan keluarga saya? Pokoknya saya nggak mau tahu, perusahaan ini harus ganti rugi. Kalau tidak, saya akan melaporkan ini ke pihak yang berwajib. Tidak Ibu, menurut kebijakan perusahaan kami hanya akan memberikan kompensasi berupa biaya pengobatan karyawan kami. Untuk biaya hidup selama suami ibu dirawat, perusahaan kami tidak bisa memenuhinya. Setelah mengalami perdebatan yang cukup panjang, akhirnya kedua belah pihak pun memutuskan untuk membawa kasus ini ke pengadilan agar mencapai kesepakatan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sidang perkara kecelakaan di tempat kerja yang memeriksa dan mengadili perkara klaim perusahaan Sentosa atas nama terdakwa Ahmad Rian dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara Ahmad Rian, tempat tanggal lahir atau umur Bekasi 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Anggur Hitam Blok B nomor 12, Bekasi, agama Islam, pekerjaan pengelola perusahaan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindakan tercela di mana kasus ini sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan dalam tempat kerja, memberikan persyaratan khusus untuk tempat kerja. Langkah-langkah pencegahan harus diambil untuk menghindari kebakaran, kecelakaan, keracunan, infeksi penyakit karena pekerjaan, penyebaran debu, gas, uap panas, serta bau yang mengganggu. Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan peraturan baru mengenai kesehatan dan keselamatan tempat kerja. Peraturan ini memberikan pedoman baru untuk menciptakan tempat kerja yang layak. Selanjutnya, apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saya saat ini didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu Saudara Badarudin Tambora. Baiklah, kepada saudari jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, Bu Hakim. Baiklah, silakan dibacakan, saudari jaksa penuntut umum. Dengan ini terdakwa atas nama Saudara Ahmad Rian, tempat lahir dan umur Bekasi 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Anggur Hitam Blok B nomor 12 Bekasi, agama Islam, pekerjaan pengelola perusahaan,
dengan ini telah melakukan kelalaian pada saat kerja yang memakan korban jiwa karyawannya, serta berusaha menutupi kasus, dan akan saya dakwa sesuai dengan Undang-Undang 1945, Pasal 221 Ayat 1 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian, dapat diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp4.500.000. Baik, saudari terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti, Ibu Hakim. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi, saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Bu Hakim. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis hukum yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi, oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut, Bu Hakim. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksi? Bu Hakim, saya membawakan seorang saksi yang melihat langsung kecelakaan tersebut tanpa merekayasanya, Bu Hakim. Apakah saksi siap untuk disumpah? Siap, saya bersumpah, Bu Hakim. Apakah benar Anda berada di lokasi yang sama pada saat kejadian? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kejadian tersebut, di mana ketika wajan yang bersih santan mendidih itu mengenai beberapa korban. Saya pribadi berlokasi tidak jauh dari tempat kejadian, hanya berjarak sekitar 6 meter, dan hal tersebut total disebabkan karena kecerobohan. Hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, maka seperti yang telah dituntutkan sebelumnya, pihak penuntut hanya menuntut biaya kompensasi untuk membiayai kehidupan sehari-hari, dan ingin kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Akhirnya, kedua belah pihak pun menemukan titik terang atas permasalahan ini. Pihak keluarga dan pihak perusahaan pun memilih menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Pihak keluarga pun akhirnya tidak melaporkan pihak perusahaan ke pihak yang berwajib, asalkan pihak perusahaan bisa menjamin biaya pengobatan karyawannya sampai mereka sembuh. Dan pihak perusahaan pun menyetujui hal tersebut. Jadi, kesimpulan dari video kelompok kami adalah kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa dikenal dengan K3 adalah suatu prosedur yang harus ditaati oleh semua tenaga kerja yang ada di perusahaan. Nah, dengan adanya K3 ini diharapkan tenaga kerja bisa menerapkannya dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu juga dengan kasus yang kelompok angkat, semoga tidak ada lagi kecelakaan kerja yang kasusnya ditutup-tutupi oleh petinggi suatu perusahaan. Karena jika hal tersebut terjadi akan lebih baik untuk bertanggung jawab sampai akhir. Tentunya peran seorang promotor kesehatan sangat penting pada kasus ini. Karena dengan adanya promotor kesehatan, segala peraturan kesehatan pada perusahaan ini dapat diarahkan oleh promotor kesehatan. Contohnya dengan memberi penyuluhan ke perusahaan tersebut dengan menerapkan beberapa protokol kesehatan. Dan juga promotor kesehatan dapat membuat poster dan banner yang ditempel di beberapa sisi ruangan perusahaan tersebut agar pekerja dan karyawan dapat melihat dan menerapkannya pada program kerja. Bahwasanya setiap pekerjaan yang harus dilakukan harus berhati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami mohon maaf apabila ada salah dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.